Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, weton Sabtu Wage. Bagaimana cara meningkatkan spiritual? Weton Sabtu Wage. Ya. Meningkatkan spiritual ini katanya juga dengan wadah batin. Ya. Meningkatkan spiritual ini katanya dengan wadah batin. Jadi kalau teman-teman Sabtu Wage, spiritual Anda ini naik, meningkat, sudah pasti wadah batin Anda meningkat. Nah, itu rumusnya seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya? Ini caranya sederhana, ya dilatih ya. Spiritual ini katanya dengan hubungan kita kepada Tuhan ya, melalui dua jalan. Jalan pertama adalah ibadah, jalan kedua adalah tirakat. Ya, dua-duanya ini sama sebenarnya ya. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya. Contoh misalkan. Ya. Anda muslim ya, saya contohkan orang muslim ya. Nanti sesuaikan saja dengan agama dan kepercayaan Anda. Ya. Jadi misalkan ya, misalkan teman-teman ini pingin spiritual Anda ini meningkat, katanya dengan ibadah Anda. Anda periksa ibadah Anda kepada Tuhan, ya, ibadah Anda kepada Tuhan, ya, sembayangi gitu, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib sudah maksimal enggak? Meningkatkan spiritual itu seperti itu. Oh, saya sudah tepat 5 waktu. Ya. Nah, secara kuantiti terpenuhi, secara jumlah terpenuhi. Nah, secara kualitas mungkin masih belum terpenuhi. Ya. Bisa enggak sholat subuh saya, luhur saya, asar saya, maghrib saya, isya saya ini bisa tercermin dalam kelakuan saya setiap hari? Oh, sudah bisa. Oke. Berarti spiritual Anda ini meningkat. Berarti ada tahapannya ya. Tahapannya dari sholat 5 waktu sing bolong-bolong ya. Terus Anda meningkatkan ya, tepat waktunya, Anda meningkatkan iso jamaah, Anda meningkatkan bisa berkualitas. Itu ada tahapan-tahapan. Itu namanya meningkat secara spiritual ya. Nah, selanjutnya tirakat. Anda poso Senin Kemis. Biasanya tidak tahu poso Senin Kemis. Ini meningkat juga. Biasanya tidak tahu poso Nabi Daud. Biasanya tidak tahu poso weton misalnya. Ini meningkat. Ya, soal katakanlah wadah batin Anda besar atau kecil tergantung dari seberapa besar energi yang Anda lakukan. Seberapa besar kualitas yang Anda lakukan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Lah, feedback dari ibadah dan tirakat itu adalah hasilnya ya. Adalah kehidupan Anda menjadi baik. Perilaku Anda menjadi baik. Itu hasilnya seperti itu. Ya. Jadi feedbacknya seperti itu. Hasil kehidupan Anda menjadi baik, perilaku Anda menjadi baik. Ya, sudut pandang mata batin Anda terbuka. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan kebangkitan spiritual. Ya. Kebangkitan spiritual itu seperti itu. Ya. Nah, jika spiritual Anda sudah bangkit, wah hasilnya sangat luar biasa sekali. Ya.
Hasilnya sangat luar biasa sekali ketika spiritual Anda bangkit. Dan ketika spiritual Anda meningkat, itu Anda akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Nah, hal ini ya, teman-teman Sabtu Wage, hal ini tidak akan datang, tidak akan ada, ya, tidak akan pernah terjadi ketika Anda tidak melakukan sebuah tindakan. Artinya perubahan di dalam kehidupan Anda ini akan terjadi, ya. Peningkatan spiritual Anda ini akan terjadi ketika Anda menjalani laku spiritual. Porsinya terus ditambah. Contoh misalkan ya, saya baca sholawat 100 kali setiap hari. Sudah saya lakukan selama 1 minggu. Minggu kedua ya, tak lakukan ya. Minggu kedua tak lakukan 200 kali. Minggu ketiga tak lakukan 300 lagi atau 300 kali. Itu secara kuantiti ya. Secara kuantiti laku tirakat yang kita lakukan seperti itu. Feedbacknya ya, hasilnya spirit kita, semangat di dalam diri kita, motivasi di dalam diri kita itu akan bangkit, akan semakin besar. Melaku sak melakune kenceng, melaku sak melakune ndak wedi. Kenapa? Tuhan ada di dalam diri kita. Ibaratnya kita ini di bawah pengawasan Tuhan, pede teman-teman. Itu yang pernah saya rasakan itu seperti itu, pede. Walaupun katakanlah uang di dompet 1000 saja tidak ada, itu pede, yakin gitu. Itu pernah saya alami ya, uang di dompet 1000 saja tidak ada, ya. Anak harus beli seragam atau apa. Saya pede pada waktu itu. Ono ya ono ae sing ngeteri dhuwit. Ndak kerja, teman-teman. Ono ae sing ngeteri dhuwit. Teko adikku ya ndak njaluk ya, mulai di Batu ya, waktu itu saya di Malang Kabupaten. Dia datang jret ya, disangoni 500 ya, Mas gawe tuku rokok ya. Loh, pada waktu itu ya memang saya sakit ya, ndak iso kerja, ndak iso lapo-lapo, wis kena sihir, kena telu, kena santet ya. Yes, uripku mek wiritan, zikir, belajar, ngedep komputer, ngedep laptop ya. Wirid, zikir, belajar, ngedep laptop, wiritan. Nah itu teman-teman, ketika spiritual kita bangkit, itu keyakinan itu harus. Ono sing ngecek. Itu luar biasa. Banyak keajaiban-keajaiban yang pernah saya rasakan ya ketika spiritual itu bangkit. Ya. Pingin gedondong ya. Pada waktu itu kan poso ya, saya poso ini 2,5 tahun ya. Waktu itu ya, pingin gedondong, teko gedondong teman-teman. Ono sing ngeteri gedondong, padahal ya ndak musuh gedondong ya. Pas poso itu lo kepingin gedondong, waduh rek engko buka ini enaknya mangan gedondong. Padahal kalau saya buka itu biasanya cuma manisa ya, timun ya, kayak sambel, udah wis mangan itu ya. Selama 2,5 tahun itu semangane ngono tok, sayur ambek sambel udah. Wis buka ya sahur ya dadi siji wis. Makan cuma sekali. Ya. Nah itu teman-teman. Ya, tapi ya ngono. Pingin mangan sate misalkan, teko sate teman-teman ya. Itu ujian, itu ujiannya seperti itu ya. Jadi tak kekno anakku ya, batin itu kerentek hati itu mesti teko gitu loh. Panganan itu ya. Orang poso itu ujiannya panganan, ono pitik, ingkung, wah mau macam-macam panganan itu teko kabeh teman-teman. Ya, poso itu. Saya dulu malah berpikir gini lah, kenapa ya tidak poso ini kok gak ono sing ngeteri gitu. Lah kenapa pas poso kok akeh sing ngeteri ya, itu. Nah itu. Jadi cerita ya. Jadi bangkit spiritual itu seperti itu ya. Akan banyak fenomena-fenomena gaib yang itu menyertainya. Jadi tidak usah heran. Yang penting apa? Ibadai kencengno, tirakate kencengno. Pasti akan sukses.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.